Melania Trump dikagumi karena keanggunannya, kecantikannya, dan aura misteriusnya. Terus menarik orang tidak hanya dalam politik. Yang menonjol tentang dirinya adalah gaya hidup mewahnya. Memancarkan sensualitas yang halus, yang seolah-olah bisa diambil dari cerita dongeng, mulai dari perhiasannya senilai lebih dari $100, dan pakaian desainer senilai ribuan dolar, hingga perjalanan mahal dan mobil mewahnya. Melania telah membangun identitasnya sendiri, mengelola tanggung jawab dari peran publik, sambil menjaga aura misteri dan keanggunan. Dalam video ini, terdapat detail-detail mewah dan cerita-cerita eksklusif dari kehidupan Melania Trump. Mari mulai dengan jejak pesona keberuntungan Melania di balik layar. Dengan kekayaan bersihnya yang melampaui $17 juta, Melania selalu menunjukkan hasrat yang tak terbantahkan terhadap mode dan desain. Sejak muda, dia sering membuat sketsa pakaian yang elegan, membayangkan kehidupan penuh glamour dan daya tarik. Keindahannya yang mencolok ditonjolkan oleh keanggunan yang halus, menangkap perhatian tanpa usaha, kehadiran yang begitu kuat dan sensual. Pada usia 16 tahun, aspirasinya sebagai model mulai mengambil bentuk, didorong oleh pertemuan kebetulan dengan seorang fotografer yang menemukannya di Ljubljana, ibu kota menawan Slovenia. Momen penting ini menandai awal perjalanan di mana kesopanannya yang alami menyatu dengan dunia haute couture yang mendebarkan. Pada tahun 1988, Melania masuk ke Universitas Ljubljana untuk belajar arsitektur dan desain. Namun, hasratnya yang tumbuh terhadap moderasi segera mengambil prioritas, mendorongnya untuk meninggalkan studinya dan memulai karir penuh waktu di dunia mode. Karir model Melania mulai muncul di awal tahun 1990-an ketika ia pindah ke Milan dan Paris, ibu kota mode yang merangkul gaya menawan dan sensualitas seimbangnya, memberikannya peluang tak ternilai untuk mengeksplorasi seninya. Dengan menandatangani kontrak dengan agen model terkemuka, ia bekerja secara bersamaan dengan desainer dan fotografer bergengsi, mempesona di atas catwalk dengan daya tarik yang memikat dan tampil dalam kampanye iklan berskala besar yang meninggalkan kesan tak terlupakan. Postur elegan dan fitur wajah khasnya digabungkan dengan kehadiran yang menarik, dengan cepat membuatnya menjadi model yang dicari dan memperdalam jaringan koneksinya di industri mode. Pada tahun 1996, Melania mengambil langkah berani dengan pindah ke New York, keputusan penting dalam karir dan perjalanannya. Dia terlibat dalam adegan mode yang dinamis dan mendebarkan di kota tersebut, menandatangani kontrak dengan agensi terkemuka dan menjadi sorotan di majalah-majalah bergengsi seperti Vogue, Harper's Bazaar, dan Vanity Fair, di mana citranya yang provokatif dan berkelas menjadikannya sebagai ikon global. Kesuksesannya di New York tidak hanya memperkuat reputasi dunianya, tetapi juga memperkenalkannya ke lingkaran sosial yang berpengaruh, penuh dengan kekuatan dan peluang. Selain dunia mode, Melania menjelajahi usaha bisnis yang mencerminkan gaya yang berkelas dan kecerdasannya dalam bisnis. Pada awal tahun 2000-an, dia mendiversifikasi aktivitasnya dengan proyek-proyek seperti Melania Timepieces and Jewelry, koleksi yang ditampilkan di QVC dengan desain yang elegan dan sedikit sensual, berhasil menarik konsumen. Pada tahun 2010, dia meluncurkan Melania Mark Skincare Collection, sebuah rangkaian produk perawatan kulit mewah yang menjanjikan kesopanan dan kenikmatan bagi pelanggan yang menuntut. Inisiatif-inisiatif tersebut memperluas sumber pendapatannya, menunjukkan kemampuan Melania untuk memanfaatkan daya tarik merek pribadinya untuk menarik perhatian publik global. Pada saat dia bertemu dengan Donald Trump pada tahun 1998, Melania telah menjadi seorang model sukses dan pengusaha yang sedang naik daun, dengan magnetisme yang menarik perhatian dimanapun dia pergi. Pernikahan mereka pada tahun 2005 meningkatkan visibilitas publiknya,
membuka peluang-peluang yang tak terelakkan untuk pertumbuhan pribadi dan finansial. Di antara peluang-peluang ini, terdapat acara-acara eksklusif dan diminati di mana Melania diundang sebagai pembicara yang dibayar, di mana kehadirannya mewakili prestis dan daya tarik bagi peserta-peserta. Desember 2022 adalah bulan yang bersejarah bagi Melania Trump dengan berpartisipasi dalam berbagai acara penting yang tidak hanya meningkatkan kesuksesan finansialnya, tetapi juga menyoroti kemampuannya untuk memikat publik. Salah satu acara yang paling mencolok adalah partisipasinya yang dinantikan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Log Cabin Republicans, kelompok yang mendukung hak-hak LGBTQ+ di Partai Republik, di mana kehadirannya yang magis dan memikat dinilai sebesar 237 $. Kehadiran Melania tidak hanya sekadar menunjukkan dukungan terhadap penyebab-penyebab penting, ini juga menunjukkan dampak dan kemampuannya dalam menangani masalah politik dan sosial dengan bijaksana. Pada akhir tahun 2021, dia lebih memperkuat kemampuannya untuk memanfaatkan daya tariknya yang berkelanjutan dengan menerima sekitar 100 million bubbles dari sebuah komite aksi politik yang terkait dengan Trump. Diberi julukan sayang, Make America Great Again Again. Dalam gerakan berani yang menawan para pengagumnya, Melania mencuri perhatian pada tahun 2022 dengan melelang topi putih ikonik yang dikenakannya selama kunjungannya ke Prancis seharga $170,000, menunjukkan kemampuannya yang unik dalam mengubah momen menjadi peluang. Pada bulan Oktober, kehadiran Melania di pasar menciptakan kegeraman yang menarik dengan daya pikat dan popularitas yang menguntungkan. Setiap salinan terjual seharga $40 dengan versi tanda tangan eksklusif seharga $100,000, membuat banyak orang menginginkan sentuhan personal. Pada bulan Desember 2022, laporan Nanchel mengungkapkan bahwa pesona Melania Trump telah melampaui batas Amerika, menarik perhatian audiens global. Magnetismenya secara internasional dan koneksi yang menawan secara signifikan berkontribusi untuk memperluas pengaruh dan pendapatannya dengan berinteraksi dengan berbagai audiens. Keberhasilan Melania dalam periode ini berasal dari strategi hati-hati dalam memilih acara yang mencerminkan nilai dan gairahnya. Pendekatan yang presisi ini mendorong tidak hanya citra publiknya, tetapi juga karirnya dalam pidato dan penampilan penting, memperkuat posisinya sebagai protagonis penting dalam ranah internasional. Sementara keberuntungannya berkembang menimbulkan iri dan rasa ingin tahu, desas-desus tentang pelarian mewah mulai beredar. Kisah-kisah ini membangkitkan pelarian yang penuh kenikmatan, penuh dengan rahasia dan daya tarik, membangkitkan imajinasi dan memuaskan rasa ingin tahu, membuat semua orang menginginkan untuk mengetahui lebih banyak, meskipun mengetahui bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Saat mengambil jabatan ibu negara pada tahun 2017, kehidupan Melania berubah secara drastis. Perhatian dan tekanan yang disandang oleh jabatan itu dan kehidupan di Gedung Putih yang penuh sejarah dan selalu berada di bawah sorotan sangat berbeda dengan kehidupan pribadinya sebelumnya. Meskipun kegemilangan Gedung Putih, ia sering lebih memilih menghabiskan waktunya di Mar-a-Lago, di mana ia merasa lebih nyaman dan bebas. Kunjungan Melania ke Mar-a-Lago bukan sekadar pelarian, melainkan momen-momen penting di mana ia dapat menemukan kembali dirinya dan menemukan ritme sendiri. Tempat-tempat beristirahat ini seringkali tanpa kehadiran Presiden Trump menegaskan kemandirian percaya dirinya dan keinginannya akan momen-momen kebebasan pribadi. Dalam kesopanannya di kediamannya, Melania berdedikasi pada kegiatan yang menyentuh jiwanya dan menyegarkan semangatnya. Entah itu dengan mengelus dedaunan yang subur di taman, menikmati pelukan yang menenangkan dari perawatan spa mewah, atau menikmati bisikan rayuan angin laut yang menggoda,
Mar-a-Lago telah menjadi tempat perlindungannya, tempat di mana beban kehidupan publik larut dalam pertukaran kenikmatan pribadi. Riwayat kunjungan Melania ke Mar-a-Lago terjalin dengan peristiwa penting dalam perjalanannya sebagai ibu negara yang ditandai oleh intrik publik maupun daya tarik pribadi. Pada awal pemerintahan Trump, keputusan Melania untuk tetap tinggal di New York, menikmati ritme kehidupan bersama anaknya, Barron, hingga akhir tahun ajaran, menarik perhatian publik yang intens. Namun begitu ia pindah ke Washington DC, Mar-a-Lago menjadi destinasi yang sering dikunjungi oleh ibu negara. Di tengah-tengah perjalanan dunia dan peran menuntut sebagai ibu negara, Melania Trump dengan mudah menarik perhatian. Kecantikannya merupakan perpaduan godaan elegan dan menarik. Posturnya yang gagah berdiri, 5 atau 10 inci lebih tinggi diperkuat oleh busana yang menawan dan elegan, membisikkan daya tarik meskipun di tengah suasana formal. Dengan sikapnya yang tenang dan terkendali, senyum-senyum yang dipertimbangkan, serta udara yang tak tertandingi dari tingkatannya, ia tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menciptakan gaya hidup dan citra merek yang berkembang dalam daya tariknya yang memikat. Sekarang, berdampingan dengan suaminya, ia kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua. Sebuah penampilan sensual yang rafin, kehadirannya diperkuat oleh kilauan halus dan terampil yang hanya sedikit terpengaruh oleh waktu. Di usianya yang 54 tahun, daya tarik Melania dalam menantang usia adalah bukti disiplinnya, kemampuan masterful dalam penggunaan make-up dan seni halus prosedur kosmetik. Kulitnya yang hampir sempurna, lembut, kencang, dan sempurna menantang, memancarkan aura undangan yang padat tapi tidak diucapkan. Saat mengemban peran barunya, Melania adalah lebih dari sekadar ibu negara. Ia adalah perwujudan dari keinginan dan kekuatan, sebuah masterpiece hidup dari keindahan yang mengilhami kagum dan rasa cemburu. Mari kita teliti lebih dekat gaya ikonis Melania Trump. Sebagai ibu negara dari Januari 2017 hingga Januari 2021, Melania Trump selalu berada di bawah sorotan. Pilihan mode Melania sering mencuri perhatian selama penampilan publiknya, dihargai dan diperiksa dengan seksama. Salah satu set pakaian paling tua dan menawan adalah set Ralph Lauren yang elegan yang dipakainya dengan percaya diri di samping suaminya pada bulan Januari 2017. Mantel kasmir biru muda dan gaun terbangnya memeluk lembut siluetnya membangkitkan keanggunan ikonik Jackie Kennedy. Dengan sarung tangan kulit domba yang lembut dan sensual serta sepatu yang sesuai, set ini memancarkan sofistikasi diskret dan dinilai sekitar $2,001, mewakili penghormatan pada mode Amerika dan suatu pernyataan tentang rasa halus dan kelas. Selama perjalanan internasional pertama Presiden Trump pada bulan Mei 2017, Melania bersinar, terutama dalam kunjungan yang mencolok ke Arab Saudi. Untuk kesempatan ini, dia mempesona dengan gaun emas yang memukau, yang dibordir oleh desainer terkenal Lebanon, Rim Akra. Gaun tersebut yang digerut dengan anggun dan dinilai sekitar $10,000 dengan cekatan memadukan sofistikasi barat dan kemewahan Timur Tengah menunjukkan kemampuannya dalam menghormati tradisi budaya sambil mempertahankan gaya menggoda dan uniknya. Selama KTT G7 di Sisilia pada bulan Mei 2017, Melania sekali lagi mencengangkan dengan pilihannya yang berani untuk mantel floral dari Dolce & Gabbana. Mantel mewah ini dihiasi dengan aplikasi bunga 3 dimensi yang subur, menampilkan label harga yang menggoda sebesar $51,000. Dengan memadukan mantel dengan gaun nude yang sederhana, Melania membiarkan sensualitas rumit pakaian luar bersinar di tengah perhatian, membuat pernyataan berani tentang keyakinan, selera yang halus, dan daya tariknya terhadap mode mewah. Pada bulan April 2018, selama makan malam kenegaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron,
Melania sekali lagi memikat para pengamat dengan gaun haute couture sensual dari Chanel. Gaun perak dengan payet memiliki neckline transparan dan lengan yang secara halus memperlihatkan kulit, dinilai sebesar $12.000 yang mengesankan. Pilihan menggoda ini menekankan preferensinya untuk siluet yang abadi dengan sentuhan modern dan berani, banyak dipuji karena keanggunannya yang tak tertahankan. Komposisi lain yang tak terlupakan adalah gaun tulle putih midi tanpa lengan dengan bordir bunga dari Elie Saab yang dipakainya dalam makan malam di KTT NATO di Brussels pada bulan Juli 2018. Gaun ini dengan siluet berani dan menggoda memancarkan kepercayaan diri dan memiliki harga menarik sebesar $22,000. Mewakili perubahan berani dalam hal warna-warna biasanya diskret, penampilan mencolok ini menangkap perhatian media dan publik. Selama kunjungannya ke Britania Raya pada bulan Juni 2019, Melania mengenakan gaun Givenchy yang mempesona. Gaun mantel merah dengan garis minimalisnya dan nuansa yang mencolok menjadi ekspresi sensualitas yang halus dengan nilai sekitar $7.000. Pilihan yang anggun namun misterius ini menunjukkan kemampuannya untuk membuat pernyataan dengan elegan dan halus, meninggalkan kesan yang abadi pada semua yang hadir. Saat makan malam kenegaraan di Jepang pada Mei 2019, Melania terlihat mengenakan gaun merah muda dihiasi dengan mantel bulu yang dihiasi dengan logam senilai sekitar $4,490. Penampilan yang anggun ini adalah contoh dari kemampuannya untuk menyampaikan keanggunan dan kesopanan, dan sangat dipuji karena kecantikannya yang halus. Sepanjang masa jabatannya sebagai ibu negara, pilihan mode Melania Trump mencerminkan gaya pribadinya dan statusnya sebagai ikon global fashion. Setiap pakaian dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan pesan keanggunan, kemewahan, dan kesadaran budaya. Garderobenya selama periode ini tidak hanya mengungkapkan selera yang halus, tetapi juga menarik perhatian pada pengaruhnya di dunia mode. Sebelum menjadi ibu negara, Melania Trump sudah dikenal karena karirnya sebagai model dan pesonanya yang menawan yang memikat dunia. Selera halusnya dalam perhiasan menambahkan daya tariknya. Di antaranya, salah satunya adalah cincin pertunangan, simbol berkilauan dari hubungan yang berkobar dengan Donald Trump. Cincin yang dibuat oleh GRA menampilkan berlian 15 karat berbentuk zamarat, sempurna dalam lekukannya dan berkilauan, mengalir dengan kelembutan. Dihargai sebesar 1,5 juta saat Donald melamar pada tahun 2004, kejernihan dan kilauan yang mencolok menunjukkan selera pasangan ini akan kemewahan dan kesenangan. Namun, saga cincin pertunangan Melania tidak berhenti di sana. Pada ulang tahun pernikahan ke-10 pasangan tersebut, Donald Trump mengejutkan Melania dengan pembaruan yang membawa kemewahan ke tingkat yang baru. Berlian asli 15 karat digantikan dengan yang lebih mengagumkan 25 karat, juga dari GRA. Pembaruan ini tidak hanya secara signifikan meningkatkan nilai cincin, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perhiasan paling ikonik dalam koleksi Melania. Berlian 25 karat yang terkenal dengan kejernihan dan kilauannya yang luar biasa adalah karya seni sejati dalam hal desain, mencerminkan dedikasi dan cinta yang langgeng dari pasangan ini. Selain cincin pertunangan, pasangan ini juga memilih GRA untuk cincin pernikahan Melania pada tahun 2005, setahun sebelum kelahiran putra mereka Barron. Cincin 13 karat itu berpindah ke jarinya setelah pertukaran sumpah dalam sebuah upacara yang dipenuhi bintang-bintang dan berisi 15 berlian berbentuk zamrud. Koleksi perhiasan Melania juga mencakup sepasang anting-anting berlian yang merupakan sinonim dari gaya khasnya. Anting-anting ini sering kali menampilkan detail rumit dan batu permata berkualitas tinggi, menambah sentuhan kemegahan pada busananya, menyoroti keanggunan dan polesannya.
Baik di gala atau acara pribadi, pilihan anting-anting Melania selalu melengkapi penampilannya secara keseluruhan, menonjolkan kecantikan dan sofistikasinya. Melania memiliki cincin berlian lain yang mirip dengan cincin pernikahannya. Dia terlihat mengenakan perhiasan ini yang memiliki berlian yang sedikit lebih kecil selama acara di Gedung Putih pada bulan Juli 2020. Untuk penampilannya di Konvensi Nasional Partai Republik di Maryland, pada bulan Agustus 2020, ia mengombinasikan kedua cincin tersebut, menumpuk cincin Eternity dengan berlian oval dengan cincin lain yang menonjol. Ketika Melania dan Donald Trump juga menghadiri pertandingan kejuaraan nasional sepak bola Amerika di New Orleans pada bulan Januari 2020. Selama masa jabatan pertama Melania Trump sebagai ibu negara, perhiasannya mencolok sebagai simbol keanggunan dan daya tarik tak tertahankan darinya. Pada pelantikan tahun 2017, ia bersinar dengan anting-anting berlian yang memukau dari Van Cleef & Arpels, menarik pandangan seperti bisikan godaan. Dengan desain yang klasik namun modern, anting-anting ini lembut memeluk garis lehernya, sempurna berpadu dengan busana biru pucat Ralph Lauren. Cahayanya yang bersinar tampak menantang sinar, menambahkan sentuhan tak tertahankan pada acara tersebut. Dengan memilih Van Cleef & Arpels, sebuah merek yang dikenal karena kemewahan sensual dan berkelas, Melania mengukuhkan posisinya sebagai ikon global mode dan wanita yang memahami bagaimana mengubah keinginan menjadi sesuatu yang sublime. Selama masa jabatannya sebagai ibu negara, Melania dengan cermat memilih perhiasannya untuk meningkatkan penampilan publik dan fungsi negara, menekankan sikap anggun dan kehadiran memikatnya. Dia seringkali memilih barang-barang yang memancarkan elegansi yang abadi, menyoroti kilau sensual berlian dan kelembutan serta kerapian dari mutiara karena fleksibilitas dan daya tarik klasiknya. Melania seringkali dikaitkan dengan gaya hidup mewah dan mode tinggi, dan aksesori yang menarik perhatian besar adalah tas Hermes Birkin miliknya senilai $30.000. Diberi nama menurut aktris Inggris Jane Birkin, tas Birkin adalah ikon kemewahan, eksklusivitas, dan kerajinan yang sempurna. Asosiasi dengan Melania lebih memperkuat citranya sebagai ikon gaya dengan penghargaan terhadap kemewahan yang abadi. Secara khusus, Birkin yang sering dibawa Melania adalah Himalaya, salah satu variasi paling langka dan mahal dari jajaran tas Hermes Birkin. Terbuat dari kulit buaya Niloticus, Birkin Himalaya menampilkan gradien warna yang unik, mengingatkan pada puncak-puncak bersalju pegunungan Himalaya membutuhkan kerajinan luar biasa untuk dicapai. Membawa tas mewah seperti ini seringkali memiliki implikasi di luar mode. Bagi Melania, Birkin Himalaya dianggap sebagai sebuah pernyataan dari status istimewa dan tempatnya dalam dunia eksklusivitas dan kekayaan. Ini membangkitkan kagum baik dari para penggemar kemewahan maupun kritik dari mereka yang melihatnya sebagai lambang kelebihan, terutama saat dikontras dengan tantangan sosial ekonomi yang lebih luas. Namun Birkin bukan hanya tentang kekayaan, ini juga merupakan bukti dari citra publik Melania yang dirancang dengan hati-hati. Selama masa jabatannya sebagai ibu negara, pilihannya dalam gaya seringkali sengaja dan seringkali simbolis. Birkin Himalaya, dengan keanggunan yang terkendali namun mencolok, melengkapi preferensinya terhadap warna netral, penjahit yang tajam, dan glamor yang halus. Di balik posturnya yang elegan tersembunyi rahasia yang menawan, koleksi harta yang halus, dan mempesona yang hanya sedikit orang yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Pada tahun 2006, Melania berpose dengan elegan dengan supercar yang mewah senilai $600,000 untuk sesi foto Vogue sambil hamil anaknya Baron. Mengenakan pakaian dengan sopan, dia bersandar dengan anggun di SLR McLaren, sebuah karya seni yang lahir dari kolaborasi yang mencolok antara Mercedes-Benz dan McLaren.
Dengan mesin V8 supercharger yang kuat yang menghasilkan tenaga luar biasa NAN 17 tenaga kuda, pintu depan berbentuk sayap burung camar yang memikat, dan desain yang terinspirasi dari Formula 1, mobil ini sama mengagumkannya dengan Muse-nya. Selama masa jabatan Donald Trump, Melania memiliki akses eksklusif ke Cadillac One yang julukannya Beast dengan penuh daya tarik. Kendaraan berkomander dan sangat beraspal ini memancarkan kekuatan dan ketidak dapat dicabikkan, berbeda dengan fitur keamanan mutakhir. Sebagai kendaraan resmi negara untuk presiden dan ibu negara, ia menyebarkan aura otoritas yang teguh. Pada tahun 2012, sebuah helikopter yang disepuh emas 24 karat dibuat oleh Paul Tuttle Sr. dari American Chopper Senior versus Junior, bersinar dengan detail emas sungguhan dan terukir dengan nama Trump sebagai tanda tangan yang berani. Sepeda motor ini mencerminkan kemewahan tanpa alasan dan aura keanggunan mewah, sebuah karya menonjol yang mengagumkan dimanapun ia menderu. Melania juga memukau pengikutnya dengan gambaran Mercedes-Benz lain di Instagram. Pada tahun 2014, ia berkelakar menggambarkan mobil itu sebagai perjalanan musim panas yang menyenangkan. Seorang penggemar menunjukkan bahwa itu adalah Mercedes Duratro 20 SE Ponton, sebuah ikon convertible tahun 1959 yang anak tiri Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner juga terlihat menikmati dengan gairah. Pada tahun 2014, barun muda Trump difoto di kursi penumpang Rolls-Royce Phantom keluarga, sebuah mobil yang memancarkan kesan kemewahan dengan harga awal $500,000. Phantom, pilihan keluarga untuk perjalanan santai di hari Minggu, kemudian di-highlight dalam sebuah unggahan Melania merayakan perjalanan di sebuah sore hujan. Dengan interior mewahnya dan keberadaan yang angkuh, setiap perjalanan menjadi tempat perlindungan yang ditinggalkan ke dalam kemewahan. Memang, koleksi mobil Melania Trump adalah kombinasi yang menarik antara kemewahan dan kekuatan. Dengan lengkungan dan garis yang memancarkan keanggunan dan menawarkan daya tarik yang tak terbandingkan. Dengan cara yang mencolok memenuhi perannya sebagai ibu negara selama masa jabatan suaminya, ia nampak siap untuk membawa lebih banyak gairah dan keahlian dalam penampilannya dalam masa jabatan baru. Sebuah era baru yang menarik dimulai di Gedung Putih. Waktu Melania Trump sebagai ibu negara Amerika Serikat ditandai oleh keputusan-keputusan yang mengejutkan, menetapkan nada yang sangat ramah untuk pendekatannya terhadap peran tersebut. Ketika Donald Trump menjabat presiden pada bulan Januari 2017, diharapkan bahwa keluarga pertama akan segera pindah ke Gedung Putih. Namun, Melania memilih untuk tetap tinggal di New York dengan putranya, Barron, yang berusia 10 tahun, pilihan yang menarik minat para pengamat dan menimbulkan ketertarikan besar. Keputusan untuk tinggal di Trump Tower mematahkan tradisi, karena ibu negara biasanya segera pindah ke Gedung Putih untuk menjalankan tugas-tugas publik mereka. Melania menjelaskan bahwa ia ingin Barron menyelesaikan tahun ajaran tanpa gangguan, menekankan komitmennya terhadap pendidikan dan kesejahteraan putranya. Pergeseran tidak konvensional ini, namun disengaja, menunjukkan ketegasan yang menjadi ciri khas dari masa di mana dia berada di bawah sorotan. Selama periode tersebut, Melania tetap bersikap ramah. Penampilan publiknya yang jarang menawarkan sekilas keberadaan misteriusnya. Ketidakhadirannya dari dunia politik menyulut spekulasi tentang perannya dalam pemerintahan. Dengan para kritikus mempertanyakan minatnya dan pendukungnya mengagumi dedikasinya terhadap keluarga. Ketegangan halus seputar pilihannya menambahkan pesona yang menggugah imajinasi pada citra publiknya, membuat banyak aspek terbuka untuk penafsiran. Ketika Melania akhirnya pindah ke Gedung Putih, dia merangkul perannya dengan selayaknya. Dia memperkenalkan kampanye Be Best, sebuah inisiatif pribadi yang menangani kesejahteraan anak-anak, perilaku online, dan penyalahgunaan opioid.
Meskipun ada kritik bercampur aduk dengan beberapa mempertanyakan dampaknya, yang lain memuji pembelanyaan terhadap isu-isu keluarga. Pendekatan halus namun disengaja, Melania mencerminkan ketenangan yang menopang citra publiknya. Sepanjang masa jabatannya, Melania menunjukkan keanggunan yang dikandungnya yang kontras jelas dengan aktivisme vokal dari ibu negara lainnya, seperti Michelle Obama atau Hillary Clinton. Dia lebih memilih privasi daripada ketenaran, menumbuhkan gaya yang mencolok yang menonjolkan dirinya, perilaku tertutupmu yang dipadukan dengan kemunculan yang sporadis, menambahkan lapisan misteri, memicu interpretasi tak berujung tentang pilihan-pilihanmu. Di antara yang paling diperdebatkan dari kepemimpinanmu adalah opsi-opsi modemu, provokatif dalam ambiguitasnya dan terus dianalisis untuk kemungkinan makna tersembunyi. Baik itu warna yang kuat atau siluet yang elegan, lemari pakaimu menyampaikan banyak tanpa mengeluarkan sepatah kata pun membuat publik penasaran dan berspekulasi. Berita muncul dalam beberapa tahun pertama Melania sebagai ibu negara bahwa dia telah merenegosiasi perjanjian pranikahnya dengan Donald Trump sebelum pindah ke Washington. Pengungkapan ini menggambarkannya sebagai seorang wanita strategis dan memiliki agensi pribadi, mampu mengelola posisinya dengan tepat. Renegosiasi ini membantu membangun citranya sebagai seseorang yang dengan halus namun tegas mengendalikan narasinya sendiri. Saat mengambil posnya di Gedung Putih, Melania mencari proyek-proyek restorasi yang sesuai dengan apresiasinya terhadap keindahan yang abadi. Dari pembaruan Taman Mawar hingga desain karpet custom untuk ruang resepsi diplomatik, upayanya mencerminkan nilai mendalam atas tradisi dan estetika. Proyek-proyek ini, halus dan sensual dalam detailnya, menyoroti perannya sebagai penjaga sejarah Gedung Putih dan daya tariknya yang langgeng. Tahun-tahun awal Melania Trump sebagai ibu negara ditandai oleh kombinasi tradisi dan inovasi. Keputusannya, mulai dari menunda perpindahannya hingga meluncurkan kampanyenya, mencerminkan keinginan untuk menyeimbangkan prioritas pribadi dengan tanggung jawab publik. Melania seringkali memikat publik dengan gayanya, menciptakan berita headline dengan penampilannya, namun ketertarikannya pada desain tidak hanya sebatas mode. Dia terlibat dalam pelestarian dan restorasi bagian-bagian Gedung Putih dengan fokus pada keanggunan abadi. Sekarang, Melania telah memasuki bidang desain ornamen, sejalan dengan kecintaannya terhadap desain dan estetika. Usaha baru ini mencerminkan dedikasinya pada keindahan dan keterampilan kerajinan bersandar pada pengalaman dan gaya pribadinya. Penetrasi Melania dalam desain ornamen tidak hanya tentang menciptakan objek yang indah, tetapi juga tentang menceritakan cerita melalui desain. Keahliannya dalam mode dan pengalamannya dalam properti mewah memberinya perspektif yang unik tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar berkelas. Dia memahami pentingnya detail, nilai kerajinan, dan dampak estetika untuk membangkitkan emosi dan meninggalkan kesan yang abadi. Bagi Melania Trump, menjadi ibu negara tidak membatasi ambisinya. Di tengah perpaduan antara politik dan teknologi, dia mencolok sebagai sosok yang menarik yang bergerak di kedua dunia tersebut. Saat Donald Trump menjalankan mandat keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Melania menarik perhatian dengan penetrasi berani di dunia teknologi blockchain yang berkembang. Masuknya Melania Trump ke industri blockchain sama mengejutkannya seperti mencolok. Dalam strategi yang mengejutkan baik sektor teknologi maupun analis politik, Melania mengumumkan keterlibatannya dengan teknologi blockchain segera setelah masa jabatannya sebagai ibu negara. Usahanya pada awalnya diliputi misteri dengan cepat menjadi topik pembicaraan sengit.
Mantan model dan pebisnis meluncurkan garis token tidak dapat diperbarui miliknya sendiri atau NFT yang merupakan aset digital unik yang diciptakan menggunakan teknologi blockchain. Melania dengan jelas adalah siapa yang dia kira dia, seorang wanita dengan kemungkinan tanpa batas, dan di era baru menjadi ibu negara untuk kedua kalinya ini, ada lebih banyak yang akan dia bawa ke permukaan. Sejak saat Donald Trump meninggalkan pintu depannya, operasi yang direncanakan dengan hati-hati dimulai. Saat dia berkeliling negara dalam salah satu pesawat pribadinya yang mewah, melintasi dalam konvoi kendaraan yang dilindungi oleh peluru, atau naik ke Trump Princess ikonik, setiap gerakannya diliputi rahasia dan ketepatan. Tetapi apa yang diperlukan untuk menggerakkan seorang mantan presiden dengan profil publik sebesar ini di bawah radar? Dalam video ini, kita akan mengungkap lapisan-lapisan persiapan perjalanan yang sangat aman dan mewah dari Trump, dari udara ke laut, dan segala sesuatu di antaranya. Jadi, siap-siaplah untuk menjelajahi dunia jet pribadi, mobil yang disesuaikan, helikopter, dan tingkat kerahasiaan yang tak kalah dengan presidensial. Tanpa basa-basi, mari mulai. Jet pribadi Trump. Ketika Anda memikirkan tentang benteng terbang, Anda mungkin membayangkan pesawat militer yang dipenuhi senjata. Tetapi Boeing 777 milik Donald Trump yang terkenal dengan sebutan Trump Force One mengubah konsep itu dengan gabungan hiburan, kekuatan, dan keamanan. Diperoleh pada tahun 2011 dengan harga dilaporkan sebesar 100 juta. Jet ini bukan hanya sarana transportasi, melainkan istana terbang yang dirancang untuk memberikan pengalaman tak tertandingi di langit. Bayangkan meluncur di ketinggian 30.000 kaki, dikelilingi kemewahan yang akan membuat hotel bintang 5 malu, semuanya sambil dilindungi di dalam benteng keamanan. Masuklah ke Trump Force One dan rasanya seperti memasuki mimpi yang dilapisi emas. Secara harfiah, interior yang dipersonalisasi dihiasi dengan aksesori berlapis emas dan panel kayu rumit, menciptakan atmosfer yang menjeritkan kekayaan dan kekuasaan. Kabin yang luas disesuaikan untuk kenyamanan dan eksklusivitas, hanya mengangkut 43 penumpang daripada 250 aslinya, memastikan bahwa mereka yang berada di dalamnya merasakan puncak kemewahan. Dari karpet lembut di bawah kaki hingga pencahayaan elegan di atas, setiap detail memancarkan kesan ketenangan. Ini bukan sekadar penerbangan, ini adalah pengalaman. Tetapi mari bicara tentang sorotan dari istana terbang ini, kamar tidur pribadi. Lupakan kursi pesawat yang sempit yang biasa Anda temui. Trump Force One menawarkan tempat tidur king size lengkap dengan perlengkapan tidur mewah yang akan membuat Anda lupa bahwa Anda berada ribuan meter di atas tanah. Butuh penyegaran? Kamar mandi pribadi dilengkapi dengan shower untuk memastikan Anda bisa keluar dari pesawat seolah-olah baru saja keluar dari spa. Bayangkan memiliki tingkat kenyamanan seperti ini dalam penerbangan transkontinental. Siapa yang tidak ingin bertukar tempat dengan Trump, walau hanya untuk sehari? Tentu saja tak ada perjalanan yang lengkap tanpa hiburan, dan Trump Force One tidak mengecewakan. Sistem hiburan mutakhir meliputi TV layar besar, sistem suara surround, dan perpustakaan film dan acara yang luas. Jika Trump ingin tetap terkini dengan berita terbaru, menonton film klasik, atau mungkin streaming episode terbaru dari reality show The Apprentice, kita hanya bisa membayangkan. Pilihan-pilihannya tak terbatas, seperti memiliki bioskop pribadi di langit, karena mengapa puas dengan kurang, dan kemudian ada pengalaman kuliner. Anda mungkin berpikir makanan di pesawat identik dengan hidangan hambar yang dipanaskan dalam microwave, tetapi di Trump Force One, dapur yang dilengkapi sepenuhnya dapat mempersiapkan apapun yang diinginkan hati Trump, mulai dari steak matang hingga makanan cepat saji favorit. Ruang makan dengan pengaturan meja elegan dan kursi yang nyaman
memberikan latar yang sempurna untuk makanan gourmet di ketinggian 30.000 kaki. Seperti restoran bintang 5 yang diangkut ke langit, memastikan setiap hidangan menjadi acara tersendiri. Namun, jangan lupakan sisi lain dari benteng terbang ini, keamanan. Di dunia di mana keamanan adalah yang utama, terutama untuk seorang mantan presiden, Trump Force One dilengkapi dengan teknologi komunikasi dan keamanan paling canggih. Jendela tahan peluru dan struktur eksternal yang diperkuat menambah lapisan keamanan ekstra, menjadikan pesawat ini sebuah benteng terbang sejati. Baik Trump mengurus bisnis berisiko tinggi atau hanya menikmati waktu tenang, dia dapat melakukannya dengan ketenangan pikiran total. Bagaimanapun, saat Anda adalah Donald Trump, hal terakhir yang diinginkan adalah penerbangan yang berguncang secara figuratif maupun harfiah. Keterlibatan Trump dengan langit tidak dimulai dengan 757 ini. Sebelum Trump Force One, ada Boeing 727, simbol terbang asli kekayaan dan status Trump. Dibeli pada tahun 1997, pesawat trimotor ini dilengkapi dengan banyak sentuhan mewah yang sama. Sabuk pengaman berlapis emas, kamar tidur pribadi, dan ruang makan layak kerajaan. Tetapi dengan 3 mesin yang mengkonsumsi bahan bakar, 727 ini mahal untuk dioperasikan. Biayanya mencapai hingga US $10.000 per jam terbang. Tidak mengherankan bahwa Trump akhirnya menukar pesawat itu dengan yang lebih efisien, tapi tetap mewah, yaitu 757. Siapa bilang kemewahan tidak bisa praktis? Dan jangan lupa tentang Cessna Citation X milik Trump, jet bisnis 9 kursi yang dikenal karena kecepatannya. Karena ketika Anda Donald Trump, bahkan pesawat Anda harus menjadi yang tercepat. Dibeli pada tahun 1997, Citation X selalu hadir dalam kampanye Trump, mengantarnya antara acara kampanye dengan kecepatan mendekati suara. Tetapi bahkan jet ini tidak luput dari keanehan. Pada tahun 2016, Trump membuat berita ketika terus terbang dengan Citation X meskipun registrasinya kedaluarsa, sebuah kesalahan yang dia salahkan kepada FAA. Meskipun insiden ini, Citation X tetap menjadi bagian kunci dari armada Trump hingga dijual pada tahun 2024. Selain jet, armada udara Trump juga mencakup beberapa helikopter Sikorsky S-76 yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini, masing-masing sama mewahnya seperti yang Anda harapkan. Bayangkan kursi kulit, sentuhan emas, dan panel pohon mahoni Afrika menciptakan lingkungan mewah yang membuat penerbangan jarak pendek pun terasa sebagai pengalaman VIP. Helikopter merek Trump bukan hanya pesawat, tetapi masing-masing adalah representasi yang terbang dari kekuatan dan gaya. Ketika Trump mencari jabatan presiden tahun 2024, Trump Force One tetap menjadi sorotan armadanya, melambangkan kehadirannya yang mencolok. Dalam rapat umum atau pertemuan tingkat tinggi, jet ikonis ini terus menarik perhatian internasional. Bagi Donald Trump, melakukan perjalanan dengan Trump Force One lebih dari sekadar pergi dari titik A ke titik B. Itu adalah pernyataan yang jelas dan mencolok. Kekuatan, kemewahan, dan yang paling penting, keamanan. Siapa yang tidak ingin terbang dengan cara ini? Namun, ketika Trump tidak berada di udara, armada mobilnya mencerminkan keberlimpahan dan perhatian terhadap detail yang sama yang ditemukan di Trump Force One. Mobil ikonis Trump mana yang termasuk dalam armadanya? Di puncak daftar itu adalah limusin ikonis Trump, sebuah Cadillac yang diperpanjang yang mendefinisikan ulang arti kemewahan. Meskipun eksteriornya elegan, limusin ini adalah benteng bergerak sejati. Dengan lapisan pelindung yang dirancang untuk menahan tembakan dan ledakan, ini menjamin keamanan Trump dari setiap ancaman. Jendela berlapis gelap tidak hanya untuk ditonton, memberikan privasi maksimal dengan mengasingkannya dari dunia luar.
Di dalamnya, itu semua yang Anda harapkan dan lebih. Bangku kulit lembut, minibar yang dipenuhi dengan distilat terbaik, dan sistem komunikasi mutakhir yang memungkinkan Trump untuk melakukan bisnis bahkan saat ia meluncur di jalan-jalan. Ini adalah kombinasi yang sempurna antara kenyamanan dan fungsionalitas, tapi akan tidak adil untuk mengharapkan sesuatu yang lebih rendah, bukan? Berikutnya, kita memiliki SUV disesuaikan Trump, sebuah kendaraan yang megah dirancang untuk menguasai kedua hutan kota dan alam liar. Ini bukan SUV biasa. Ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih seperti kaca anti peluru dan panel badan yang diperkuat. Bayangkan ini, Trump sedang menuju ke rapat umum ketika tiba-tiba jalan di depan berubah menjadi medan yang berbatu. Tidak ada masalah sama sekali. SUV ini menghadapi medan berbatu di pagi hari, menjamin perjalanan yang mulus dan aman. Di dalamnya, surga bagi para penggemar teknologi, dengan telepon satelit, sistem hiburan, dan kabin yang cukup luas untuk meregangkan dan bersantai. Ini bukan hanya masalah keamanan. Ini tentang memastikan Trump melakukan perjalanan dengan nyaman dan gaya, tidak peduli kemana jalan atau ketiadaan jalan membawanya. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang klasik. Rolls-Royce Silver Cloud milik Trump adalah esensi dari keanggunan yang abadi. Keindahan vintage ini bukan hanya sebuah mobil, ini adalah potongan sejarah otomotif. Dengan garis-garis elegan dan interior yang dibuat dengan tangan, Silver Cloud menunjukkan apresiasi Trump terhadap seni klasik. Bayangkan, kepala yang berbalik ketika mobil ini melintas di jalan. Keberadaannya sendiri adalah sambutan kepada suatu masa di mana keanggunan dan kecanggihan memerintah di jalan raya. Rolls-Royce Silver Cloud bukan hanya tentang sampai ke suatu tempat, tetapi tentang sampai dengan gaya. Berbicara tentang gaya, kita tidak bisa melupakan Bentley Continental GT milik Trump. Dikenal karena kinerja kuatnya dan interior mewahnya, mobil ini adalah favorit di kalangan elit. Jok kulit buatan tangan dan sistem suara mutakhir Bentley membuatnya menjadi tempat perlindungan di atas roda. Tetapi jangan tertipu oleh ketenangan interiornya. Di bawah kap, Continental GT adalah binatang buas dengan mesin bertenaga yang menawarkan pengalaman mengemudi yang menggairahkan. Ini adalah mobil yang dengan sempurna mewujudkan cinta Trump pada kecepatan dan kemewahan, kombinasi yang sama mengasyikkan dan canggihnya. Tentu saja selera Trump untuk performa tinggi tidak terbatas pada Bentleys dan Rolls-Royces. Dia sebelumnya memiliki Lamborghini Diablo, salah satu supercar paling ikonik yang pernah diproduksi. Elegan, cepat, dan tanpa ragu berani, Diablo adalah mobil yang menarik perhatian. Meskipun Trump akhirnya berpisah dari mahakarya Italia ini, mobil ini tetap sebagai bagian penting dari warisan otomotifnya. Lamborghini Diablo bukan hanya sekadar kendaraan, tetapi adalah pernyataan yang menunjukkan preferensi Trump terhadap yang luar biasa. Kemudian muncul Mercedes-Benz SLR McLaren, sebuah mobil yang menonjol bahkan dalam koleksi impresif Trump. Dengan desainnya yang terinspirasi dari F1 dan pintu gaya pintu camar, SLR McLaren sekuat dan seelok itu. Meskipun memiliki desain sporty dan kredensial emisi nol, mobil ini mengungkap sisi yang berbeda dari minat otomotif Trump, seinovatif, mengejutkan. Dan ketika Anda berpikir bahwa selera Trump terhadap kendaraan tidak bisa lebih luar biasa, Orange County Chopper emas 24 karat masuk ke dalam gambar. Sepeda motor custom ini dengan bagian-bagian emas asli mencerminkan apresiasi Trump terhadap kemewahan. Diciptakan oleh Paul Teutul Sr., salah satu pendiri Orange County Choppers, sepeda motor ini adalah karya seni sekaligus alat transportasi. Chopper emas 24 karat mewakili puncak kemewahan dan keterampilan kerajinan. Mengapa puas dengan sepeda motor biasa ketika Anda dapat memiliki satu yang terbuat dari emas? Dari limusin hingga sepeda motor, koleksi otomotif Trump adalah dunia tersendiri.
Setiap kendaraan tidak hanya berfungsi sebagai transportasi, tetapi juga sebagai pernyataan, mencerminkan kepribadian Trump dan kecenderungannya terhadap hal-hal luar biasa. Jadi, saat Anda berpapasan dengan limusin yang anggun atau supercar yang melaju kencang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang kendaraan Anda katakan tentang Anda? Karena ketika berkaitan dengan Trump, mobil-mobilnya mengungkap segalanya. Dan berbicara tentang kemegahan gaya hidup mewah Trump tidak terbatas hanya pada laut. Bicara tentang perjalanan udara, armada helikopter Trump bersaing dengan jet-jet dan yachtnya baik dalam hal kemewahan maupun fungsionalitas. Mari kita periksa lebih dekat bagaimana yacht Trump menggabungkan agilitas, kemewahan, dan presisi strategis. Trump Princess berlayar dengan gaya di lautan terbuka menjadi sebuah kapal megah yang menggambarkan gaya hidup mewahnya. Kapal pesiar ini bukan hanya kapal biasa, melainkan istana terapung yang mencerminkan kekayaan, kekuasaan, dan pencarian tak henti-hentinya akan kemewahan. Sebelum Trump menjadikannya miliknya, mahakarya ini telah menjalani kehidupan yang sebesar cerita yang diceritakan oleh orang-orang terkaya di dunia. Cerita kapal pesiar mewah ini dimulai dengan Adnan Khashoggi, seorang pedagang senjata Saudi yang terkenal dengan gaya hidup mewah dan koneksi kuatnya. Pada tahun 1970-an, Khashoggi meminta desainer terkenal asal Inggris, John Vandenberg, untuk menciptakan kapal pesiar paling mewah yang pernah ada di dunia. Hasilnya adalah Nabila, sebuah mahakarya sepanjang 86 meter yang menghabiskan lebih dari $30 miliar untuk dibangun. Kemewahan sejati tidak hanya terbatas pada ukurannya, tetapi juga pada interior yang dirancang oleh master Italia, Luigi Stuccio. Bayangkan sebuah kapal yang begitu mewah sehingga interiorannya lebih mahal dari kapal itu sendiri. Diberi nama menghormati putri tunggal Khashoggi, Nabila diluncurkan pada tahun 1980 dan merupakan keajaiban teknik dan kemewahan. Dirancang untuk sepenuhnya mandiri, dengan mulai dari kue dan ruang salon dengan 3 kursi hingga ruang proyeksi dengan perpustakaan 800 film dan bahkan sebuah rumah sakit dilengkapi dengan ruang operasi. Ini bukan hanya kapal pesiar, ini adalah sebuah kekaisaran mengambang. Dengan 52 awak kapal, helipad, dan sepasang perahu karet 9 meter untuk akses mudah ke pantai, Nabila adalah simbol status tertinggi. Dapat berlayar hingga 17,5 knot, menempuh 500 mil laut dengan satu tangki penuh dan memproduksi 45.000 liter air tawar setiap hari. Bayangkan, Khashoggi bisa mengadakan pesta 3 bulan untuk 100 tamu tanpa pernah harus berlabuh. Dan dia benar-benar menyukai pesta. Nabila bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga instrumen bisnis yang tak ternilai. Khashoggi mengatur beberapa pertemuan paling mewah di dunia di atas yacht ini, mengundang bintang film, pemimpin politik, dan diplomat. Cukup bayangkan, 5 kepala negara, termasuk 3 raja, dihibur secara bersamaan di suite dilengkapi dengan 150 telepon dan sistem komunikasi satelit. Bisnis terjadi, senjata terjual, dan ketika kontrak siap untuk ditandatangani, yacht tersebut meluncur ke perairan internasional, di mana pembatasan kedaulatan atas transaksi komersial tidak berlaku. Berbicara soal berbisnis dengan gaya, tetapi seperti pepatah mengatakan, semua hal baik harus berakhir. Ketika Kekaisaran Khashoggi mulai runtuh pada pertengahan tahun 1980-an, ia harus meminjam $50 juta. Ia menggunakan Nabila sebagai jaminan, tetapi ketika ia gagal membayar, yacht tersebut disita oleh perusahaan Swiss. Mereka memerintahkan Burgess, sebuah perusahaan broker yacht, untuk segera menjualnya, dan masuklah Donald Trump yang mendengar bahwa Nabila dijual, menawarkan uang tunai untuk membeli yacht tersebut. 2 tawaran lainnya ada di meja, tetapi tawaran Donald Trump sebesar $30 juta memenangkan lelang, meskipun fakta bahwa ia belum pernah menginjakkan kaki di yacht tersebut.
Apakah ini menunjukkan kepercayaan? Trump tidak membuang waktu untuk membuat Nabila miliknya. Ia menghabiskan $85 juta untuk memperbaiki yacht di Belanda dengan Amos. Lambungnya dicat ulang, mesin utama diperbaiki, dan 320 meter kulit domba diganti. Salah satu kabin paling mencolok diubah menjadi kamar anak-anak dan ruang rias diubah menjadi ruang ganti. Berganti nama menjadi Trump Princess. Yacht itu berlayar dari Azores pada bulan Juni 1948 dan tiba di New York pada 4 Juli, tepat waktu untuk pesta besar yang diadakan oleh keluarga Trump. Trump Princess adalah benteng mewah yang mengapung. Kabin-kabinnya dilapisi dengan kulit domba dan kayu mata burung. Kamar mandinya dihiasi dengan onyx yang dipahat secara manual oleh pengrajin Italia terbaik. Suite Ruby, salah satu yang paling mewah, memiliki langit-langit cangkang penyu, tempat tidur 3 meter lebar, dan sebuah pintu rahasia. Karena siapa yang tidak butuh? Suite pemilik dilengkapi dengan ruang ganti dengan cermin, kamar mandi onyx dengan motif matahari di lantai, sebuah kursi cukur, dan pancuran dengan 13 kepala pancuran berbentuk kerang. Ada bahkan sauna dan lift pribadi yang membawa menuju ke pelataran surya dengan bar, tempat penyimpanan, permainan video, dan kolam renang bulat dilindungi dengan kaca anti peluru. Jika ini bukan kemewahan berlebihan, apalagi yang bisa? Trump Princess tidak hanya digunakan untuk pelayaran pribadi dengan keluarga Trump. Selama bulan-bulan musim panas, kapal pesiar tersebut berlayar di sepanjang pantai timur, berlabuh di Marina Atlantic City, di depan Castle Hotel milik Trump. Kapal pesiar tersebut disediakan untuk lembaga amal terpilih dan untuk para pemain kaya yang menghabiskan jutaan dolar di kasino setiap tahunnya. Ini adalah pernyataan kaya yang mengesankan, ditujukan untuk membangkitkan rasa iri pada semua orang yang melihatnya. Pada akhirnya Trump Princess bukan hanya sebuah kapal pesiar, tetapi sebuah simbol. Ini adalah struktur masif, cukup besar untuk membuat pemilik kapal pesiar besar lainnya merasa canggung. Ini adalah pantulan mengambang dari kekuatan, kekayaan, dan kemewahan berlebihan yang menggambarkan kehidupan Donald Trump. Dan pada akhirnya, bukankah itu yang kita semua impikan? Kehidupan yang begitu megah, sehingga bahkan mainan kita terlalu besar untuk dimainkan. Dan berbicara tentang kemegahan, gaya hidup mewah Trump tidak terbatas hanya pada lautan. Ketika datang ke perjalanan udara, armada helikopternya bersaing dengan jet-jet dan kapal pesiar baik dalam hal kemewahan maupun fungsionalitasnya. Helikopter melayang di langit dengan gaya. Helikopter milik Donald Trump mewakili perpaduan sempurna antara kegesitan, kemewahan, dan ketepatan strategis, mencerminkan pria itu sendiri. Di dunia di mana waktu adalah uang dan keamanan adalah hal utama, pilihan mantan presiden itu untuk menggunakan helikopter daripada transportasi tradisional jauh melebihi sekadar kenyamanan. Ini adalah keputusan yang terukur, yang menjamin keamanan dan kerahasiaan yang diperlukan bagi seseorang selevelnya. Namun pesawat-pesawat ini tidak sekadar helikopter biasa. Mereka adalah benteng terbang sejati, dirancang secara cermat untuk menjaga Trump selalu di depan dan terbebas dari keramaian, baik secara harfiah maupun kiasan. Salah satu inti dari armada udara Trump adalah Sikorsky S-76, sebuah keajaiban rekayasa modern yang menggambarkan keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan. Bayangkan sensasi menembus awan dalam kabin yang senyap seperti bisikan berkat teknologi peredam suara terkini di mana suara rotor nyaris tidak mengganggu percakapan pribadi atau ketenangan perjalanan di ketinggian besar.
Bagi seseorang seperti Trump yang harus menghadapi diskusi sensitif dan keputusan berisiko bahkan selama perjalanan, tempat perlindungan yang sunyi ini mewakili lebih dari sekadar kemewahan semata. Ini adalah sebuah kebutuhan. Saat memasuki Sikorsky S-76, Anda disambut oleh interior yang memancarkan kemewahan. Kabin luas dilengkapi dengan jendela panoramik, memberikan pandangan eksklusif alam di bawah, mengingatkan pada kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh nama Trump. Kursi-kursi mewah yang dibuat khusus menjamin setiap perjalanan nyaman sekaligus elegan. Dan tentu saja perjalanan Trump tidak akan lengkap tanpa sistem hiburan mutakhir, memastikan dia selalu terkini dengan berita terbaru atau dengan gangguan cepat meskipun berada ribuan kaki di atas tanah. Namun, meskipun seluruh kemewahan yang benar-benar membedakan helikopter Trump adalah responsibilitas yang cepat. Di dunia yang terus berubah, kecepatan Trump untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain sangat penting. Baik melompat dari satu pertemuan ke yang lain atau melarikan diri dengan cepat dari bahaya, Sikorsky S-76 dapat lepas landas dan mendarat hampir di mana saja, menambahkan satu tingkat fleksibilitas yang tidak dapat dibandingkan terhadap rencana perjalanannya. Ini bukan sekadar transportasi, ini adalah keunggulan taktis, sebuah cara untuk menjaga Trump selalu unggul satu langkah. Mengenai keamanan, itu adalah kekhawatiran konstan bagi seseorang dengan profil Trump. Helikopter memberikan keunggulan unik dalam aspek ini. Bayangkan situasi di mana langit adalah satu-satunya tempat persembunyian yang aman, memungkinkan evakuasi cepat dari setiap lokasi begitu tanda-tanda masalah pertama muncul. Pesawat-pesawat ini dapat mendarat di tempat-tempat yang aman dan tidak terungkap, menjadikan hampir tidak mungkin bagi ancaman potensial melacak gerak-geriknya. Dalam kasus darurat, kemampuan untuk mengevakuasi dan melindungi Trump segera bukan hanya penting, itu masalah hidup atau mati. Dan disinilah unsur kejutan muncul. Karena pada akhirnya, apa itu permainan berisiko tinggi tanpa sentuhan kebingungan? Inilah tempat helikopter jebakan berperan. Untuk memastikan keamanan Trump, seringkali beberapa helikopter yang identik mengisi langit hampir tidak terbedakan satu sama lain. Strategi ini, yang disebut dengan helikopter jebakan, bukan hanya trik cerdas, tetapi taktik yang matang digunakan dalam operasi keamanan tinggi. Ini hampir seperti sesuatu dari dalam film. Bayangkan mencoba menebak helikopter mana yang nyata saat mereka melintasi langit. Ini menambahkan aspek misteri ke perjalanan Trump yang tampaknya keluar dari thriller mata-mata. Helikopter Trump tidak terbatas pada ruang udara Amerika. Selama kunjungannya ke Inggris pada tahun 2018, dia memilih untuk bepergian antara London dan lapangan golfnya di Skotlandia dengan helikopter mengelilingi jalan-jalan yang padat dan menjaga gelembung keamanan yang ketat. Logistik perjalanan internasional dengan helikopter sungguh luar biasa, melibatkan koordinasi dengan otoritas setempat dan perencanaan yang cermat. Ini adalah pertunjukan presisi di mana setiap detail bahkan diperiksa secara detail untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Di balik layar, sekelompok pilot, tim keamanan, dan tim dukungan yang berdedikasi bekerja tanpa henti untuk mengeksekusi perjalanan ini dengan sempurna. Para pilot profesional berpengalaman dengan pengalaman penerbangan yang luas, dengan individu-individu berprofil tinggi, menjalani pelatihan ketat untuk menangani setiap situasi yang mungkin timbul selama penerbangan. Tim keamanan melakukan pemeriksaan teliti pada helikopter dan sekitarnya sebelum setiap lepas landas, menggunakan perlengkapan pengawasan canggih untuk mendeteksi ancaman yang mungkin. Sementara itu, tim dukungan memastikan segala hal, mulai dari pengisian bahan bakar hingga penyediaan makanan, berjalan lancar yang menjamin setiap penerbangan berjalan semulus mungkin.
Sekarang, mari kita bicara tentang gajah di ruangan, biaya. Memelihara armada helikopter generasi terbaru tidaklah murah. Sikorsky S-76 misalnya memiliki harga sekitar US$15 juta tanpa memperhitungkan biaya pemeliharaan dan operasional yang mencapai jutaan setiap tahunnya. Ini adalah pengeluaran yang hanya bisa ditanggung oleh beberapa yang beruntung. Namun demikian, bagi Trump, itu adalah harga yang kecil untuk membayar kenyamanan, keamanan, dan kemewahan yang disediakan oleh helikopter-helikopter ini. Lalu, mengapa helikopter? Mengapa biaya yang mewah? Tindakan keamanan yang rumit dan akurasi tak kenal ampun dalam perencanaan. Karena bagi Donald Trump, setiap waktu adalah kesempatan untuk tetap unggul, untuk melampaui, dan untuk tetap tak tergoyahkan. Helikopter-helikopternya bukan hanya alat transportasi, melainkan sebuah pernyataan, sebuah benteng di udara, dan sebuah kesaksian akan sejauh mana dia akan pergi untuk melindungi kerajaannya. Siapa yang tidak ingin terbang tinggi, dikelilingi kemewahan, dengan dunia di bawah kaki dan langit sebagai batas? Namun, di luar armada mobil, helikopter, jet pribadi, dan bahkan kapal pesiar Trump, masih ada satu bagian yang belum lengkap untuk menyelesaikan teka-teki ini. Ya, kami membahas tentang keamanannya. Untuk catatan, Trump tidak bisa menikmati perjalanan santai atau liburan seperti kita. Oleh karena itu, pastikan selalu ada beberapa orang di sekitarnya. Dia harus dilindungi dengan segala cara, dengan keamanan dan kerahasiaan. Ketika datang ke pengaturan perjalanan rahasia dan luar biasa dari Donald Trump, langkah-langkah keamanan yang terlibat benar-benar layak seperti dalam film. Bayangkan sebuah produksi sukses di mana sang pahlawan terus-menerus dikelilingi oleh tim keamanan yang sangat terlatih, rapi, dan elit, yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan sempurna, selalu siap bertindak. Ini bukan fiksi, tetapi kenyataan yang diciptakan oleh Secret Service Engineers untuk memastikan keamanan Trump yang sempurna. Tapi, siapakah penjaga ini? Pikirkanlah, sebuah tim agen yang sangat terlatih sehingga menjadikan penjaga keamanan konvensional terlihat seperti amatir. Para pria dan wanita ini dipilih dengan hati-hati, dikenal bukan hanya karena kemampuan fisik mereka dan naluri tajam, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk tetap tenang di bawah tekanan. Bahkan dikatakan bahwa Trump memiliki preferensi untuk agen yang, katakanlah, menarik secara fisik. Ketika Anda adalah salah satu figur paling diawasi di dunia, bahkan pengawal pun harus menepati gambaran tersebut. Jika mereka tidak cocok, mereka dikeluarkan. Ini seperti acara realitas, hanya saja dengan jauh lebih banyak taruhan. Sekarang, mari kita bahas teknologi di balik kaca yang ditempa pada kendaraan Trump dan konvoi yang tampaknya tak berujung yang cepat bergerak di tengah lalu lintas. Ini bukan hanya tentang kaca anti peluru atau perlengkapan pelindung, meskipun elemen-elemen itu tentu ada. Keajaiban sejati terletak pada sistem canggih pengawasan dan komunikasi terpadu di setiap kendaraan, pesawat, bahkan kereta golf yang digunakan oleh Trump. Bayangkan pusat komando bergerak dengan pelacakan GPS real-time, saluran komunikasi terenkripsi yang akan mengesankan seorang ahli mata-mata, dan peralatan pengawasan yang mampu mendeteksi dan menonaktifkan ancaman bahkan sebelum terjadi. Ini adalah permainan catur berisiko tinggi, di mana setiap gerakan diprediksi dan semua tindakan pencegahan dilaksanakan. Namun, saat penerbangan, situasinya menjadi lebih menarik. Boeing 757 pribadi Trump tidak hanya mengitari langit sebagai alat transportasi mewah, tetapi juga sebagai benteng terbang. Secret Service berkoordinasi dengan FAI, TSA, dan berbagai lembaga lain untuk memastikan setiap penerbangan aman seperti Fort Knox. Pesawat jet ini bukan hanya tentang kenyamanan, dilengkapi dengan teknologi keamanan penerbangan tercanggih
termasuk sistem komunikasi terenkripsi dan, percayalah atau tidak, pertahanan anti-rudal. Rute penerbangan dipersiapkan dengan cermat, dengan rute alternatif dan lokasi pendaratan darurat yang siap digunakan jika diperlukan. Setiap kesalahan dilindungi oleh rencana cadangan, dan ada rencana cadangan untuk rencana cadangan. Namun, bagaimana jika Trump berada di darat? Disinilah konvoi masuk, sebuah benteng bergerak di mana setiap kendaraan memainkan peran dalam simfoni keamanan yang terkoordinasi dengan baik. Mobil pilot membuka jalan, melakukan rekognisi rute untuk mencari kemungkinan ancaman. Sementara kendaraan Trump dilindungi oleh rombongan yang terdiri dari umpan dan unit dukungan. Perjalanan dari titik A ke titik B bukanlah sekadar perjalanan. Itu tentang siap menghadapi segala kemungkinan dengan komunikasi konstan kembali ke pusat komando untuk memastikan setiap detik dimanfaatkan dan setiap kemungkinan ancaman dipantau. Dan ketika situasinya menjadi rumit, rumah aman berperan. Benteng-benteng yang strategis ditempatkan di sepanjang rute perjalanan Trump. Bayangkan mereka sebagai tempat perlindungan superhero, siap menawarkan perlindungan setiap saat. Ini bukanlah tempat perlindungan biasa, dilengkapi dengan persediaan penting dan fasilitas medis canggih. Mereka menjamin perlindungan dan bahkan perawatan Trump jika diperlukan. Bayangkan adegan ini, mundur cepat ke lokasi yang tidak dikenal, di mana Trump aman sampai ancaman dinetralisir. Namun keamanan dari Secret Service tidak berhenti di situ. Ini termasuk tindakan kontraspionase layaknya dalam sebuah novel mata-mata. Perangkat interferensi elektronik diperiksa. Agen menyamar yang mampu menyamar di tengah kerumunan sambil mengawasi potensi ancaman diperiksa 2 kali lipat. Dilatih untuk mengidentifikasi mulai dari calon pembunuh hingga serangan dunia maya, agen-agen ini memastikan tidak adanya detail yang terlewat dalam misi menjaga keamanan Trump. Di balik teknologi canggih, ada fondasi intelijen manusia yang kuat. Secret Service tidak terbatas pada perangkat dan senjata, tetapi juga pada antisipasi terhadap setiap ancaman. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari informan, memantau media sosial untuk mencari tanda-tanda kecil bahaya, dan berkolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya? Mengeliminasi ancaman sebelum mendekati Trump. Namun ada satu masalah, biaya dari semua ini. Melindungi Trump bukan hanya prestasi logistik, tetapi juga mahal. Dalam 1 tahun saja, Secret Service mengakumulasi lebih dari 1,3 juta dalam biaya hotel dan transportasi. Ini termasuk hampir 800.000 deals dalam biaya penginapan hotel, hampir 300.000 deals dalam sewa kendaraan, dan lebih dari 260.000 deals dalam perjalanan udara dan kereta. Jika Anda berpikir bahwa menjaga mantan presiden aman sama sederhananya dengan memiliki beberapa pengawal, pikirkan lagi. Ini adalah mesin yang diolesi dengan baik yang tidak menghemat biaya. Karena dalam permainan ini tidak ada kelebihan tindakan pencegahan. Jadi, ketika Anda melihat konvoi itu melintas dengan cepat atau jet pribadi terbang di atas, ingatlah, ini bukan hanya soal pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan mengkoordinasikan simfoni langkah-langkah keamanan. Masing-masing lebih kompleks dari sebelumnya. Semuanya dirancang untuk menjaga seorang pria aman. Dan Anda dapat yakin bahwa Secret Service siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan keamanan Trump. Total, dalam wilayah mereka, tidak ada kelebihan kehati-hatian. Jika Anda menikmati video ini, jangan lewatkan produksi luar biasa kami yang lain di saluran ini. Terima kasih telah menonton dan sampai video berikutnya.